Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat, kuat, dan semangat. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak, jangan keluar rumah kalau tidak ada hal penting agar kalian terhindar dari COVID-19. Anak-anak, hari ini Ibu Retno akan menyampaikan materi pelajaran tentang surat lamaran kerja dengan KD 3.1 yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran kerja. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mempelajari materi KD 3.1, kalian dapat mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran kerja dengan kritis, cermat, dan bertanggung jawab agar kalian memiliki pemahaman tentang isi dan sistematika surat lamaran kerja. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran materi KD 3.1, mari bersama-sama kita buka KBM hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian siapkan peralatan belajarnya untuk menulis kembali hal penting yang Ibu paparkan. Anak-anak, silakan kalian perhatikan peta konsep materi surat lamaran kerja hari ini. Pertama, Ibu akan menjelaskan isi surat lamaran pekerjaan yang meliputi pengertian, jenis-jenis, unsur-unsur, dan fungsi surat lamaran kerja. Kedua, Ibu akan menjelaskan tentang sistematika surat lamaran kerja. Anak-anak, kalian pasti pernah mendengar istilah surat lamaran kerja. Apa sih pengertian surat lamaran kerja itu? Surat lamaran kerja adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan yang ditujukan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan itu ada dua. Satu, surat lamaran kerja yang digabungkan dengan riwayat hidup. Cara ini disebut model gabungan. Yang kedua adalah surat lamaran kerja yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam surat ini, riwayat hidup merupakan lampiran. Cara ini disebut model terpisah. Anak-anak, unsur-unsur surat lamaran kerja itu ada 3, 1 tesis, 2 argumentasi, 3 penegasan. Tesis adalah bagian surat lamaran kerja yang menyajikan pengantar surat. Bagian ini menyajikan informasi tentang salam pembuka, paragraf pembuka, biodata atau identitas. Unsur yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi adalah bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan alasan bagi pemilik lowongan pekerjaan untuk menerima pelamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi tentang hal yang dilampirkan. Unsur yang ketiga yaitu penegasan. Bagian surat lamaran kerja yang berfungsi sebagai penutup. Pada bagian ini pelamar menyajikan paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas penulis surat. Anak-anak, setelah kalian mengetahui tentang pengertian, jenis, dan unsur-unsur surat lamaran kerja, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang fungsi surat lamaran kerja. Fungsi surat lamaran kerja itu ada 3. Yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai bahan pertimbangan, dan yang ketiga sebagai bukti melamar pekerjaan. Ayo anak-anak, jangan tegang belajarnya, tersenyum dulu. Materi berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang sistematika surat lamaran kerja. Sistematika surat lamaran kerja terdiri dari 11 hal. Yang pertama itu tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua itu perihal, lampiran. Yang keempat alamat surat. Yang kelima salam pembuka. Keenam paragraf pembuka. 7 paragraf isi. 8 paragraf penutup. Salam penutup. Tanda tangan. Dan yang terakhir yang ke-11 adalah nama jelas penulis surat. Pada bagian ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menulis tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dimulai dengan huruf kapital diikuti tanda baca koma. Tanggal dengan angka, bulan dengan huruf dan tidak boleh disingkat.
Tahun dengan angka dan tidak diakhiri tanda titik karena bukan kalimat. Perihal dan lampiran. Kata perihal dan lampiran tidak boleh disingkat hal atau lam. Isi dari perihal dan lampiran, huruf pertama pada kata pertama harus menggunakan huruf besar, lainnya huruf kecil. Yang ketiga, jumlah hal yang dilampirkan ditulis dengan menggunakan huruf bukan angka. Penulisan alamat surat tidak menggunakan kata kepada langsung ya TH. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris, jabatan tidak diikuti kata bapak atau ibu, kata jalan tidak boleh disingkat menjadi JLN atau JL, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya, setiap kata dimulai dengan huruf kapital. Salam pembuka. Berapapun kata yang dipakai untuk salam pembuka, hanya huruf depan saja pada kata pertama yang menggunakan huruf kapital. Setelah salam pembuka ditandai dengan tanda baca koma. Paragraf pembuka. Surat lamaran kerja dapat ditulis berdasarkan berbagai informasi. 1. Informasi dari media massa atau iklan. Yang kedua, informasi dari seseorang. Yang ketiga, dari pengumuman. Yang keempat, permintaan suatu instansi. Yang terakhir, inisiatif sendiri. Berikut Ibu sampaikan penulisan pada bagian paragraf pembuka berdasarkan iklan. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian titik-titik, tanggal titik-titik yang isinya menyatakan bahwa titik-titik. Sehubungan dengan iklan yang Bapak muat di harian titik-titik, tanggal titik-titik yang isinya menyatakan bahwa titik-titik. Contoh penulisan paragraf pembuka berdasarkan informasi dari seseorang. Menurut informasi dari Bapak, titik-titik, perusahaan Bapak membutuhkan titik-titik. Sehubungan dengan itu saya... Penulisan pada bagian paragraf pembuka berdasarkan pengumuman. Contoh kalimatnya, berdasarkan pengumuman nomor titik-titik tanggal titik-titik tentang penerimaan karyawan PT titik-titik, maka yang bertanda tangan di bawah ini saya... Penulisan pada bagian paragraf pembuka berdasarkan inisiatif sendiri, kalimatnya bisa seperti ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya. Penulisan pada bagian paragraf pembuka berdasarkan permohonan instansi. Setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga titik-titik, paragraf isi. Terdapat hal-hal sebagai berikut dalam paragraf isi. Yang pertama itu identitas, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga hal-hal yang dilampirkan. Isi identitas berupa nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, status, nomor HP, dan lain-lain. Dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Paragraf penutup. Di dalam paragraf penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contoh, demikian surat lamaran kerja ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan Bapak. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Jangan sampai ada ucapan beribu-ribu, banyak, atau banyak-banyak. Jangan menggunakan kata haturkan. Anak-anak, sistematika yang akan Ibu jelaskan adalah salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas penulis surat. Salam penutup hanya huruf paling depan pada kata pertama yang menggunakan huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Contoh, hormat saya. Nama penulis surat, setiap kata dimulai dengan huruf besar. Kalau mau menggunakan gelar, setelah nama diberi tanda koma. Contoh, Retno, S titik, P
PD. Anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kesimpulannya, 1. Surat lamaran kerja adalah surat yang dikirim oleh seseorang kepada instansi untuk mencari pekerjaan. 2. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup dan surat yang dipisahkan dengan riwayat hidup. 3. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan adalah tesis, argumentasi, dan penegasan. Fungsi surat lamaran kerja sebagai alat komunikasi, sebagai bahan pertimbangan, dan bukti melamar. Sistematika surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua itu perihal. Yang ketiga lampiran, alamat surat, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Anak-anak, sebelum pelajaran Ibu akhiri, Ibu ucapkan terima kasih. Mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.